segalanya untukmu. Oh, aku tidak butuh apapun darimu. Yang aku butuhkan hanya pelukan hangat dari pelukan yang bisa membawaku menikmati surga dunia. Bagaimana? Ayo, peluk aku. Ah. Oh, lagi oh, Lasmi. Oh, Lasmi. Aku bisa memberimu kebahagiaan lebih dari Kamandanu, Lasmi. Oh. Jangan terlalu banyak membual, Naga Sukma. Kamu, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak lagi memasuki wilayah kekuasaan. Tapi peringatanku itu, kamu anggap angin lalu. tidak ada orang yang bisa mengatur, termasuk kamu. Dengan ramuan ini, kamu akan lupa diri, Respati. Dan kamu akan memberikan aku anak. Dan Dewi Sambi akan tersingkir dengan sendirinya. Kakang, Ya, aku membuatkan wedang jahe untukmu. Ayo, Kakang minum. letakkan saja di situ. Nanti kakak akan minum. Kakang jangan terlalu lelah bekerja. Nanti Kakang bisa sakit. Lebih baik Kakang minum wedang jahe. Nanti kalau sudah dingin rasanya jadi tidak enak. Baiklah. Kakang, Ya, aku membuatkan wedang jahe untukmu. Ayo, Kakang minum. letakkan saja di situ. Nanti kakak akan minum.
Kakang jangan terlalu lelah bekerja. Nanti Kakang bisa sakit. Lebih baik Kakang minum wedang jahe. Nanti kalau sudah dingin rasanya jadi tidak enak. Baiklah. Wedang jahe buatanmu enak sekali, Padmini. Padmini sayang, Kakang benar-benar mencintaimu. Dasar wanita bermuka badak. Sudah punya anak suami masih berselingkuh. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk istanaku tanpa seizinku. Cepat pergi dari sini. Atau kalau tidak, prajuritku akan mengusirkan kalian. Pergi! Dompet, aku akan pergi jika aku membawa istriku Sambi. Tidak. Kalian salah. Aku ini bukan Sambi. Aku Padmini. Jangan salah bicara kalian. Dia ini istriku, Padmini. Dan mengaku-ngaku saja, Paman. Sepati Dompet. Hah? Apa kamu tidak punya wanita lain selain merebut istriku? Dan kamu Sambi, kamu itu sedang hamil, malah masih berselingkuh. Aku hamil. Suka atau tidak suka, kamu harus tetap seperti ini. Tidak. Aku tidak mau. Aku ingin wajahku yang dulu. Ayo cepat kembalikan aku. Kembalikan aku, Sambi. Tidak, Raja. Apa kamu lupa dengan perjanjian kita untuk menguasai Kurawan? Tutup mulutmu, Kamandanu. Kamu tidak tahu apa yang kamu ucapkan. Aku bisa memancung kepalamu. Paman Kamandanu benar. Kalau kamu itu buto ijo, aku bisa membuktikannya.
Hati-hati Kang Mas. Jangan sampai dia masuk kembali ke tubuh. Hati-hati Mas. Hei, kembalikan! Apa kamu yakin dengan keputusan ini? Apa kamu sudah mantap mau melepaskan jabatanmu sebagai tumenggung di Kadipaten ini? Sudah sepenuhnya. Dari awal, memang jabatan ini bukan untuk hamba. Jadi sudah sepantasnya jika hamba kembalikan kepada orang yang lebih berhak. Rati akan mendampingi Kanjeng dengan sangat baik memimpin Kadipaten ini. Lalu apa rencana kamu setelah ini, Arya? Aku akan berkumpul kembali dengan keluargaku. Membangun keluarga yang bahagia, damai. Kami juga akan berdoa untuk kebahagiaanmu di Pangga. Sebenarnya kami juga minta maaf karena kami banyak kesalahan. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Yang terpenting kita harus mengambil pelajaran yang berharga dari semua ini. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Kanjeng Putri. Aku juga mohon pamit Kanjeng Eyang, Kanjeng Putri. Terima kasih sudah mengizinkan hamba tinggal di istana ini. Istana ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun kalian ada waktu, kunjungilah kami. Pasti. Kami permisi dulu. Hati-hati di jalan. Aku tahu kamu perempuan jadi-jadian. Tapi bukan berarti cintamu dijual pada Sita Belaki. Dulu kamu mengejar Biakta. Sekarang merayu Respati. Lalu siapa lagi yang menjadi buruanmu? Hah? Hei Bajil! Itu bukan urusan kamu. Bukan urusan aku. Aku ini suamimu. Sudah 2 kali kamu mengkhianati cintaku, Sambi. Apa? Cinta? Cinta? Cinta gunungmu? Hei Bajil, aku tidak pernah mencintai kamu. Hidup bersama kamu merupakan kutukan buat aku. Ngerti kamu? Patmin saya. Kakang benar-benar mencintai. Dasar wanita bermuka badak. Sudah punya anak suami masih berselingkuh. Hei, siapa kalian? Berani-beraninya masuk istanaku tanpa seizinku. Cepat pergi dari sini. Atau kalau tidak, prajuritku akan mengusirkan kalian. Pergi! Dompet, aku akan pergi jika aku membawa istriku Sambi. Tidak. Kalian salah. Aku ini bukan Sambi. Aku Padmini. Jangan salah bicara kalian. Dia ini istriku Padmini. Dan mengaku-ngaku saja, Paman. Hei, Respati Dompet. Hah? Apa kamu tidak punya wanita lain selain merebut istriku? Dan kamu Sambi, kamu itu sedang hamil, malah masih berselingkuh. Aku hamil? Tidak, kalian pasti salah. Aku tidak hamil. Benar-benar keterlaluan kamu Sambi. Anak dalam kandunganmu saja tidak kamu akui. Gara-gara lelaki dumblang ini. Lampir. Cepat kamu terawang perutnya Sambi. Biar semua tahu bahwa Sambi itu tukang bohong. Baik, Bajil. Memang dia tidak hamil, Bajil. Kita sudah salah orang. Waduh, salah orang. Bobo, kenapa dia mirip dengan biungku? Tidak mungkin kalau dia bukan biungku. Sudahlah, ayo kita kabur. Padmini, siapa sebenarnya mereka itu?
Kenapa mereka seenaknya bisa masuk ke dalam istana ini? Sudahlah. Kakang tidak usah memusingkan orang-orang aneh itu. Padmini, kepalaku rasanya pusing sekali. Ayo Kakang, aku antar ke kamar ya. Kakang. Kakang. Kakang Respati. Sial. Hidupku benar-benar sial. Semua ini pasti gara-gara mereka. Mereka telah menghancurkan rencanaku. Lihat saja, lihat saja. Aku akan memberi perhitungan sama mereka. Ih. Krishna, kamu dari tadi membaca apa, Nak? Kelihatannya seru sekali. Biung, ini apa? Kata-katanya tertulis indah di dalam daun itu. Krishna, ini semua adalah kata-kata ungkapan hati Bopo. Namanya syair. Jadi ini semua karya-karya Bopo yang indah. Iya, Nak. Dari dulu Bopomu sangat pintar membuat syair-syair yang indah. Itu adalah anugerah dari Sang Hyang Widi untukmu, Kakang. Maka dari itu, jangan disia-siakan. Pergunakanlah, Kakang. Kembangkan supaya bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa kamu melihat kami seperti itu? Ayo coba dibaca. Apa coba bacanya? Aku tidak tahu, Bopo. Bulan terbit dari barat, seperti mukamu yang bulat. Siapa yang ketok-ketok ya? Aneh, tidak ada orang. Siapa yang sudah naruh orang-orang sawah di sini ya? Tolong! 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 Tolong!
Aku bisa saja memerintahkan boneka ini untuk membunuh kalian semuanya. Aku inginkan Krishna. Serahkan dia padaku. Ampun, aku tidak tahu. Di mana Krishna? Aku tidak tahu. Boneka sawah. Ayo kita pergi. Siapa kamu? Cepat katakan. Di mana Krishna? Tidak tahu. Jangan bohong. Benar. Saya benar-benar tidak tahu siapa Krishna dan di mana dia. Kalian pasti tahu Krishna. Saya tidak tahu. Di mana dia? Cepat kalian. Di mana Krishna? Saya tidak tahu. Random, kamu sudah sembuh. Jadi kita bisa main lagi. Ya kan, Random? Kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa kamu mencariku? Hati-hati, Krishna. Dia ini yang sudah melukaiku. Oh, jadi kamu suruhan Malampir untuk melawanku. Ya! Aku yakin boneka ciptaanku tidak akan gagal. Dia pasti bisa mengalahkan Krishna. Lihat itu. Krishna, bagaimana mungkin kamu? Masih hidup. Aku sudah menduganya kalau kalian kaget. Aku kesini hanya untuk mengantarkan hadiah untuk kalian. Nih, terima. Malampir, bagaimana sih? Katanya boneka Malampir bisa mengalahkan Krishna. Payah. Iya, Malampir tukang ibul. Kalian kurang ajar. Kamu bukan saja merusak boneka ciptaan, tapi kamu juga sudah mempermalukan aku. Terimalah ini. Random, ayo kita kabur. Banta, ayo kita kabur. Aku ikut. Tunggu aku, tunggu. Semua berjalan sesuai dengan rencana kita, Bob.
resmi sudah setuju bekerja sama denganku. Aku yakin kali ini tidak akan ada yang mengalahkan kita lagi. Dendam kita akan segera terbalaskan, Bopo. Tapi Arimbi, kita jangan senang dulu. Karena kita masih banyak masalah yang harus kita selesaikan. Masalah? Ya, masalah Maharani. Maksud Bopo? Kamu pernah bilang kalau mayat Maharani yang asli belum pernah diketemukan. Bopo yakin dia masih hidup. Jadi kita harus cepat mencarinya. Karena dia bisa menjadi senjata lain untuk kita menguasai Kadipaten Manguntur. Iya, Bopo benar. Aku setuju dengan Bopo. Kita bisa memanfaatkan dia untuk menjadi kartu mati kita kelak, Bopo. Kalau begitu, kita harus segera mencari tahu dia. Kalau memang benar dia masih hidup, kita harus segera menangkapnya. Bajang, kenapa kamu diam saja di situ, Nek? Ayo kita turun. Kita harus segera mencari Maharani. Jangan. Ya. Aku tidak ikut, Biung. Yang dan Biung saja yang pergi. Aku mau mencari Krishna. Aku akan balas dendam sama dia. Tidak, kamu tidak boleh pergi mencari Krishna. Bocah sialan itu sangat hebat, Bajang. Aku tidak mau kamu terluka gara-gara dia. Jangan khawatir, Biung. Kali ini aku pasti menang melawan Krishna. Tapi Bajang, Sudahlah, Biung. Biung saja. Aku pasti menang melawan Krishna. Sekarang Biung pikirkan saja urusan Biung sendiri ya. ya sudah. Baiklah, kamu boleh pergi. Tapi ingat baik-baik, kamu harus berhati-hati. Bagaimanapun, bocah sialan itu sudah pernah mengalahkanmu, Bajang. Semoga Bajang berhasil mengalahkan si bangsat itu. Dasar pusing. Bobo pusing. Kenapa nasib kita selalu hancur, Kansa? Biungmu berkhianat. Krishna susah ditangkap. Lebih baik Bobo mati, gantung diri. Bobo jangan mati. Kalau Bobo mati, nanti aku sama siapa dong? Kamu benar, Kansa. Kita sama-sama senasib. Sama-sama tidak diaku sama biung kamu. Kansa. Oh, semua gara-gara Krishna. Coba Krishna bisa ditangkap. Pasti Biung mengakui kita. Kamu benar juga, Kansa. Kenapa kita tidak tangkap sendiri saja? Tapi di mana kita harus mencari Krishna? Kan dia sudah tidak tinggal di rumahnya. Bobo kenapa bingung? Kalau Krishna tidak ada di rumahnya sendiri, pasti Krishna ada di rumah eyangnya. Kamu benar, Kansa. Kansa. Ayo, kita ke Krishna. Ayo. Dasar dompet. Kamu yakin ini rumahnya eyangnya Krishna? Ya begitu, Bobo. Jangan ya begitu, Bopo. Tapi kamu harus yakin. Yakin tidak yakin, Bobo. Soalnya aku juga tidak tahu. Kamu itu harus yakin. Kata kamu ini rumah eyangnya Krishna. Tapi pintunya ditutup. Kita lewat jendela belakang saja. Ayo, kalau begitu. Ayo.
Raja Laut lagi. Ayo. Wipangga. Wipangga. Gawat Kansa. Lari. Bukan di situ. Apa kamu ada di dalam? Ger? Wipangga. Wipangga. Bagaimana? Sebentar, Ger. Bukan di situ. Sana. Wipangga. Wipangga. Ger? Krishna, kenapa dia tidur di sini? Ah. Bopo, biarkan saja Krishna tidur di sini. Jangan diganggu. Sebaiknya kita keluar. Aku bukan bopomu. Aku Bajang. Kamu ingat aku? Waktu itu kamu menolong aku di hutan. Yang apa ini? Banyak sekali. Aku yang lain, ya aku ingat. Terima kasih ya. Kamu telah menolongku waktu itu. Kalau tidak, aku pasti bisa mati. Tapi kenapa kamu menyerangku? Aku pikir kamu Krishna. Kamu kenal Krishna? Iya. Aku datang ke sini ingin membunuh Krishna dan membalas dendam. Kalau begitu, kita kerja sama. Baik, baik. Hah, ada gumpet. Ngapain kita salaman? Lepaskan tangan Bobo. Hah, awas Kansa, makhluk apa itu? Minggir kamu, biar Bobo menangkap makhluk itu. Nah, awas. Oh, jangan. Itu teman kita dan balas dendam kepada Krishna. Wah,
Ayo kita keluar. Cepat, cepat. Kurang ajar. Siapa yang berani membebaskan Padmini dari sini? Hah? Ini pasti ulah Sambi. Hanya dia yang tahu tempat kita menyekap Padmini. Dia pasti ingin memanfaatkan Padmini untuk kepentingannya sendiri. Sambi. Bocah Sempro, kenapa sih kamu tidak bisa melihat Biung tidur dengan tenang? Habis, tempat tidurnya keras. Tidak seperti di Kurawan, Biung. Bagaimana aku bisa tidur? Kurawan lagi kata kamu. Heh, Sempro, kamu pikir Biung tidak mau kembali ke sana, ha? Tapi di sana itu ada Raja Nitengik. Jadi tidak mungkin Biung ke sana. Bisa-bisa rahasia kita terbongkar. Ah, bilang saja Biung takut sama Yuki Ranjani. Apa? Apa kamu bilang Biung takut dengan dia? Sambi! Sambi! Sambi, keluarlah! Heh! Ada apa kamu teriak-teriak memanggil aku, ha? Heh! 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 Tunggu. Kenapa kamu menyerangku? Tidak usah banyak bicara. Di mana kamu sembunyikan Padmini? Apa maksud kamu? Padmini kabur? Itu pasti ulahmu kan? Tidak. Aku tidak tahu soal ini. Percuma saja kamu bohong, Sambi. Kami tidak akan percaya sama kamu. Benar. Lebih baik kamu mengaku saja, Sambi. Terserah. Terserah kalau kalian tidak percaya. Aku memang tidak menyembunyikan Padmini. Kalau bukan kamu, siapa yang menculik Padmini? Jangan-jangan dia kembali ke Kurawan, Biung. Kembali ke Kurawan? Gawat. Gawat kalau sampai dia kembali ke sana. Biung harus mencarinya. Ha! Mau kemana kamu? Apa kamu tidak tahu
Kalau tidak sembarang orang pun yang boleh masuk sini. Aku ini Padmini, istri dari pangeran kalian. Tolong biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu suamiku, Respati. Lihatlah wajahmu. Mana mungkin kamu ini Kanjeng Padmini? Jangan coba menipu kami. Itu tidak akan berhasil. Mungkin kalian tidak percaya karena wajahku berbeda. Tapi aku benar-benar Padmini. Sekarang tolong biarkan aku masuk. Kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi aku mohon, tolong panggilkan suamiku, Respati. Aku yakin, kalau dia melihatku, pasti dia akan mengenaliku. Aku ini Padmini, istrinya. Aku mohon. Kakang, diminum dulu tehnya. Padmini, maafkan kakaknya yang selama ini tidak bisa mengendalikan emosi kakak. Di saat setiap kakak melihat wajahmu yang mirip dengan Dewi Sambi. Lapor Kanjeng. Ada apa? Ada yang ingin bertemu dengan Kanjeng. Siapa? Dia mengaku sebagai Kanjeng Padmini. Padmini? Tidak mungkin. Dia ini istriku, Dewi Padmini. Ampun Kanjeng, hamba juga sudah bilang begitu. Tapi perempuan ini bersikeras dan bilang kalau Kanjeng pasti percaya setelah melihatnya. Celaka, kedokku bisa terbongkar kalau seperti ini. Aku harus segera kabur. Istriku, ayo kita lihat di luar. Mungkin saja orang di luar itu bukan Padmini. Ayo. Mana? Mana perempuan yang kamu bilang tadi itu? Mana? Ampun beribu, ampun Kanjeng. Hamba berani bersumpah, perempuan itu tadi ada di sini. Hamba menyuruhnya menunggu di sini. Sementara hamba memanggil Kanjeng. Pusing saja. Mungkin perempuan itu sudah kabur, Kakang. Karena dia takut kebohongannya terbongkar. Mungkin saja. Dia hanya memanfaatkan keadaan seperti ini. Iya, Kakang. Aku lega sekali mendengarnya. Aku takut Kakang mempercayai wanita itu. Tentu tidak, Padmini. Kamu adalah istriku yang paling aku cintai. Jadi, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dan kamu, jaga Kurawan dengan benar. Jangan sampai ada orang masuk kemari dengan mengaku-ngaku sebagai istriku. Mengerti? Daulat Kanjeng. Lepaskan aku! Aku ingin bertemu suamiku, Respati. Tidak, kamu tidak boleh kembali ke sana. Tidak, tidak bisa. Aku harus kembali. Di mana? Aku tidak bisa melihat sama sekali. Di sini terlalu gelap. Sudah, Kak Biung. Kita cari
lagi saja besok kalau sudah terang. Lebih baik sekarang kita pulang saja. Baiklah sayang, kita akan mencarinya besok. Aku tahu kamu lagi ngelamun apa. Pasti kamu lagi mikir kabur kan? Benar kan, Sa? Pasti dia sedang ketakutan karena akan melawan Krishna. Iya Bobo, Bajang bukan saja penakut tapi juga penakut. Dia kan takut sama Krishna, cuma mau ngomong doang. Lihat, ngomong aja dia tidak bisa, apalagi melawan Krishna. Aku bukan penakut, apalagi pengecut. Kamu saja tidak bisa melawan Krishna, tapi malah meledek aku. Karena itu kekuatanku belum sehebatmu. Coba aku punya kekuatan sepertimu, pasti aku bisa melawan. Aku akan buktikan bahwa aku tidak pengecut. Kansa, ini pasti akan jadi seru. Krishna, kamu harus mati di tanganku. Krishna, kamu harus mati di tanganku.
Ayo anakku. Lepaskan! 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 Bopo, Bopo. Dimas, hari ini Bopo yang menjadi korban. Besok entah siapa. Makhluk ini benar-benar berbahaya. Kita harus segera membunuhnya, Dimas. Iya Kang Mas. Makhluk itu memang kecil. Tapi Bajang memiliki kekuatan iblis. Kita harus mencari cara untuk membunuh makhluk jahanam itu. Bopo. Bopo. Kehilangan ini merupakan kerugian besar bagi kita. Nah, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan untuk menemukan Padmini di Bangundur maupun Kurawan itu sangat mustahil. Kecuali kita sudah bosan hidup. Nyai Nalini. Nyai Nalini mau kemana? Iya, aku ingin ke Kampung Kendal ke tempat saudara. Tapi Nyai masih tinggal di Kampung Lebak kan? Iya, masih di sana. Cuman sebentar lagi aku akan pindah. Wah, sayang sekali kalau begitu. Aku mohon pamit dulu, Nyai. Bapak. Ya. Sepertinya dia sangat mengenalinya dengan baik. Aku yakin Nalini itu adalah nama samaran Maharani. Berarti Warni benar-benar masih hidup. benar, Bopo. Kalau begitu kita harus segera ke Kampung Lebak untuk mencari tahu apakah Maharani masih hidup atau tidak. Tapi tunggu dulu. Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Mereka pasti tahu. Iya, Bopo. Bopo. Ayo, Bopo. Cepat. Permisi. Apa ada orang? Ya, cari siapa? Kami datang untuk mencari Nalini. Apa dia ada? Kami ingin bertemu dengannya. Sayang sekali dia sudah tidak tinggal di rumah ini lagi karena dia sudah pergi dari desa ini. Apa Nyai tahu kemana dia pergi? Tidak tahu. Maaf ya, saya banyak pekerjaan. Bopo. Ya. Ini adalah berita yang sangat berharga, Bopo. Ya. Sebaiknya kita segera membagi berita berharga ini kepada manusia. Ayo, Bopo. Ayo. Aneh. Kemana menghilangnya Padmini? Atau dia masuk ke jurang? Pasti tubuh Padmini sudah dimakan oleh binatang buas. Baguslah kalau dia sudah mati. Tapi bagaimana kalau dia masih hidup? Tidak. Biung harus memastikan. Sudahlah Biung, tidak perlu buang-buang tenaga lagi. Aku yakin sekali, pasti Padmini sudah mati. Dia jatuh dari tempat yang cukup tinggi. Dia tidak akan mungkin bisa selamat. Iya, mungkin kamu benar sih. Padmini itu kan adalah wanita yang lemah. Jadi dia tidak mungkin bertahan hidup. Tunggu apa lagi Biung? Ayo kita pulang. Iya,
jangan pakai mata. Mata taruh di dengkul. Kenapa dia? Ayo kita dekat. Ayo. Kamu kenapa? Sakit. Sakit. Kepala. Tenang. Kami orang baik-baik. Siapa namamu? Nama? Iya. Aku tidak tahu namaku. Kamu tinggal di mana? Aku tidak ingat apa-apa. Kasihan dia, Bopo. Iya benar. Sebaiknya kita bawa ke tabib. Ayo, ikutlah kami. Mari. Laksmi. Arimbi. Untuk apa kamu kemari? Ayo kita keluar. Kita memang sudah bersepakat untuk bersama. Tapi kamu jangan seenaknya datang di istanaku. Kalau sampai ada yang melihat, aku bisa celaka. Aku datang hanya sebentar. Aku hanya ingin memberitahukan kamu bahwa Maharani masih hidup. Tidak mungkin Bibi Maharani masih hidup. Aku sudah membuktikannya sendiri bahwa Maharani yang asli itu memang benar-benar masih hidup, Laksmi. Kamu jangan mempermainkan aku. Kalau benar Bibi Maharani masih hidup, biar aku sendiri yang membuktikan. Itulah masalahnya. Aku tidak tahu keberadaan Maharani. Kita harus mencari dia bersama-sama. Jika kita bisa menemukan dia, kita akan membuat dia senjata mati bagi kita. Bagaimana keadaannya, Tabib? Lukanya tidak berat. Sepertinya ada benturan yang cukup keras di kepalanya. Benturan? Ya, sehingga membuat dia lupa ingatan. Apa? Lupa ingatan? Maksud tabib, dia tidak mengingat apapun tentang dirinya. Bagaimana ini, Bopo? Aku tidak ingin menyusahkan kalian. Terima kasih kalian telah menolongku. Tunggu! Tunggu! Kamu mau kemana? Rumahmu saja kamu tidak ingat. Kamu jangan menangis. Kamu boleh tinggal di sini bersama kami. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ayo masuk. Mohon maaf, tapi menurut hamba sebaiknya Bajang segera dibunuh. Karena belakangan ini dia mulai sering meresahkan rakyat lagi. Bahkan semalam bopo hamba dirasuki Bajang dan hampir saja membunuh Krishna. Sebenarnya, kalau aku bisa memusnahkan Bajang, aku akan membunuh dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memusnahkannya. Nanubaya, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ampun Kanjeng, hamba teringat dengan Tameng Byakta. Tameng itu mempunyai kekuatan bisa menjedot tenaga dalam lawan-lawannya. Mungkin saja kita bisa menggunakan untuk mengalahkan Bajang, Kanjeng. Guru benar, kita bisa memanfaatkan tameng itu. Tapi di antara kita tidak ada yang tahu di mana tameng itu berada.
Ini akan menjadi tanggung jawab kita untuk menemukannya dimanapun Temeng itu berada.